البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janaiz, kitab membahas tentang pengurusan jenazah. Sudah selesai pembahasan tentang memandikan jenazah, mengkafani, kemudian menyolatkan, dan kita masih dalam menguburkan jenazah. Sebutkan bahwa yang afdal adalah untuk dikuburkan di lahat, ya liang lahat. Apabila tanah memungkinkan, kecuali kalau tanahnya berpasir maka sulit. Demikian juga kalau di Kalimantan itu banyak tanah-tanah gambut, ya kadang digali langsung di situ keluar air. Maka ini sulit untuk dibuat lahat. Maka di antara mereka bisa menggunakan peti, walaupun sudah kita sebutkan bahwa peti tidak boleh, ya tidak boleh digunakan. Tapi kalau keadaan terpaksa mereka menyebutkan, ya tidak mengapa. Kemudian juga larangan, ya untuk mengapur kuburan, demikian juga membangun di atas kuburan itu. Yang sudah kita lewat pembahasannya. Kemudian juga disebutkan larangan untuk duduk di kuburan. Bahkan disebutkan ketika seorang melewati kuburan, untuk dia terkena api itu lebih bagus daripada melewati kuburan. Kemudian juga untuk berjalan di atas kuburan dengan menggunakan ni'al, menggunakan apa? Sandal. Ya. Di antara kuburan ini, bukan di atas kuburan. Di atas kuburan jelas haram. Ini jalan di antara kuburan-kuburan. Di situ ada hadis yang sahih dari Basir bin Qasar, ya, Siyah radhiyallahu anhu, Imam Abu Dawud, bahwa Nabi mengatakan ketika belum melihat seseorang berjalan bainal kubur, di antara kuburan ini. Kalau melewati jelas tidak boleh. Ini masuk kita ke kuburan. Maka Nabi mengatakan, ya sahiba sibtiyataini, waihak alqi sibtiyataik, wahai pemilik dua sandal, celaka engkau, lemparkanlah kedua sandalmu. Dari sini ketika kita masuk kuburan, adabnya adalah tidak pakai sandal, lepaslah di luar atau disimpan, yaitu di sahih ini, yaitu. Kemudian berikutnya, kalau di pembahasan berikutnya, apakah boleh kita setelah selesai, ya kemudian kita melempar dengan tanah dan semisalnya? Ya dibicarakan hadisnya. Wallahu a'lam, hadisnya adalah dhaif. Sangat lemah sekali. Ya demikian. Walaupun sebagian ulama berpendapat disukai, tapi oleh ulama tidak ada dalilnya. Hadisnya ini dhaif. Hadis nomor 47, itu hadis nomor 544 di buku ini. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, ya disebutkan ada Qasim bin Abdullah Al-Umari dan Hasim bin Ubaidillah, keduanya dhaif. Nah itu akan dikatakan matruk Qasim bin Abdullah Al-Umari. Jadi hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Mat'un. Beliau salat menyolatkan Utsman bin Mat'un radhiyallahu anhu. Wa atal qabra, kemudian beliau mendatangi kuburannya, bahasa alaihi, kemudian melemparkan atasnya, menuangkan, ya. Jadi melemparkan di atas kuburannya itu salah hasayat, dengan 3 kali tuangan. Dilempar dengan tanah 3 kali. Wa huwa qaimun, dalam keadaan Nabi berdiri. Rawi Daruqutni, meriwayatkan Imam Daruqutni rahimahullah taala. Ya tadi sudah kita sebutkan, ya dhaif. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan mustahab, tapi tidak ada dalil. Ada disebut dalil, tidak ada hadis yang sahih masalah ini. Walaupun disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah, beliau juga melemparkan di kuburannya Yazid ibni Mukaffaf. Hadis sahih. Ya. Tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya.
Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau kita umpamanya menguburkan jenazah, kemudian kita ikut termasuk orang yang dia itu membawa cangkul umpamanya untuk mengumpulkan tanah di kuburan itu, maka boleh. Tapi kalau kemudian sengaja mengambil tanah berdasarkan hadis ini kemudian melempar 3 kali, hadisnya dhaif. Yaitu yang selesai. Kemudian berikutnya hadis nomor 48. Jadi untuk melempar tanah seperti ini tidak ada dalilnya ya. Berikutnya Wan Utsman, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini sahih ya, termasuk amalan yang kita lakukan ketika selesai menguburkan jenazah. Disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayit, apabila selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau berdiri di atasnya. Selesai ini menguburkan, jangan langsung pergi. Kita berdiri sebentar sebagaimana Nabi melakukannya. Waqafa alaih wa qala, kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu, untuk saudara kalian. Mintakanlah ampun oleh kalian untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tatsbit, dan berdoalah dan mintalah untuk dia kekokohan. Fa innahul an, maka sesungguhnya dia sekarang ini yus'alu, ditanya. Ya, di sini sahih di antara sunnah berikutnya, selesai menguburkan bagaimana? Mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, tidak bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kokohkanlah dia ketika ditanya oleh malaikat. Itu. Dan ayat banyak, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, surat Al-Hasyr. Demikian juga wastaghfir li dzambika wal mu'minin wal mu'minat, ya, demikian juga yang lainnya. Ini disunahkan, itu apa? Berarti untuk mendoakan mayit ketika selesai dikuburkan. Juga sebagian menyebutkan yustahab tadzkir nas bidzalik, disukai untuk mengingatkan manusia demikian itu. Hingga nugafilin, kalau mereka lalai langsung pergi umpamanya, diingatkan boleh. Boleh, berarti kan Nabi mengingatkan para sahabat waktu itu. Atayatu lil mayit, sampai mereka mendoakan mayit sebagaimana Nabi melakukan. Boleh, selesai umpamanya. Walaupun sebagian mengatakan jangan sering-sering. Tapi bagus juga selesai menguburkan, mengingatkan manusia, ya, memberikan nasihat untuk kita sendiri juga orang-orang yang hadir untuk mendoakan ampunan, demikian juga untuk mengokohkan, mendoakan orang yang di dalam kuburan itu supaya kokoh. Juga di sini ada dalil apa? Anal mayit yang sampai berdoa minal mu'minin, menunjukkan mayit itu mengambil manfaat dari doa orang yang beriman. Ya, demikian ini banyak sekali. Demikian juga sedekah, demikian juga puasa yang wajib yang dia tinggalkan umpamanya, lupa belum sempat dia mau qadha umpamanya, dipuasakan oleh kerabatnya. Demikian juga haji, badal haji umpamanya dan semisalnya. Tapi kalau menghadiahkan pahala ketaatan, dihadiahkan ini perkara bid'ah. Menghadiahkan ketaatan kita, salat dihadiahkan untuk mayit, ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat tidak melakukan, yaitu. Kemudian dibahas juga bagaimana kalau mayit itu belum dimandikan, ya, disebutkan ya digali lagi, dimandikan. Demikian juga kalau bukan ke arah kiblat, ya ini sebagian mengatakan tidak dikeluarkan karena menghadap arah kiblat itu mustahab saja, yaitu. Tapi kalau belum dimandikan, ya dikeluarkan lagi. Ini semua kalau mampu kan. Bagaimana kalau belum disolatkan? Ya disolatkan di atas kuburannya, kan itu. Kemudian disebutkan juga bagaimana kalau dikuburkan di kuburan sudah padat. Disebutkan kalau di situ intayaqona, kalau sudah yakin bahwa mayitnya sudah tidak ada lagi. Seperti Baqi Gharqad itu kan sejak zaman Nabi SAW itu. Dan diperhatikan itu kalau belum setelah selesai menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi, nanti keluar ya dikuburkan di Baqi Gharqad. Ini di kuburan yang sudah jelas bahwa orangnya sudah nggak ada lagi, tidak ada bekas-bekas tulang dan sebagainya, boleh digali, dikuburkan yang baru. Itu kesimpulannya, ya itu. Sekali menurut ulama rahmatullah demikian. Jaza nafsu qabruh, boleh untuk digali kuburan itu. Kemudian yang baru diletakkan. Sebagaimana di kuburan Baqi Gharqad di samping Masjid Nabawi. Tapi kalau belum hancur, ya tidak boleh, jangan.
Kemudian juga dikuburkan muslim dengan muslim, kafir dengan kafir. Sebutkan di antara dalilnya bisa ditulis ini hadis Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhu. Sebutkan Imam Abu Dawud hadisnya sahih nomor 3220. Beliau mengatakan kuntu amsi ma'an Nabi, aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam famara ala kubur musyrikin. Nabi melewati kuburan orang musyrik, berarti khusus kuburan musyrik sendiri. Maka Nabi mengatakan, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Telah melewati mereka ini kebaikan yang banyak. Ini tidak dapat kebaikan banyak, tidak mendapatkan kebaikan orang-orang musyrik ini. Ini menunjukkan apa? Kuburan musyrik sendiri. Tsumma marra ala kubur muslimin, Nabi melewati kuburan orang-orang muslim. Faqala beliau mengatakan laqad adraka haula'i khairan katsiran. Telah mendapatkan mereka ini kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa kuburan sudah terpisah bahkan di sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan di Majmu' ittafaqa ashabuna, telah sepakat sahabat-sahabat kami yakni Syafi'iyah rahimahullah alla yudfan muslim di maqbarah kufar, untuk orang muslim tidak dikuburkan di kuburan orang kafir. Dan sebaliknya, wala kafir min maqbarati muslimin. Ya demikian. Yaitu ya. Ini tentu saja dengan kemampuan. Maka baiknya di situ ada kuburan khusus orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau kemudian orang ini mati umpamanya di lautan umpamanya? Sebutkan itu ada kisah bahwa Abu Thalhah radhiyallahu anhu, Abu Thalhah ini padahal beliau sahabat paling kaya dari orang Ansor. Mata fi safinah, beliau meninggal di kapal. Pada Banu ba'da sab'ayam walam yataghayyar. Kemudian mereka menguburkannya setelah 7 hari dan tidak berubah. Sanadnya sahih. Ya itu. Jadi bagaimana? Idza rajau ayyajidu mawdi'an yadfanun fihi qabla taghyiri akharuh. Kalau mungkin sampai ke daratan, ini mati di kapal ya. Mungkin sampai di daratan tidak berubah, maka dikuburkan di daratan. Itu. Kalau mampu ya. Kalau tidak mampu mereka menyebutkan dikasih kayu yang berat, dilemparkan ke lautan. Kalau sekarang mungkin kan bisa ditempatkan di tempat khusus sampai nanti di daratan. Demikian juga kalau didapati di situ anggota badannya, tangannya saja umpamanya disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 49. Hadis ini dhaif sekali ya. Wa Damrah bin Habib, dari sahabat ya Damrah bin Habib, dari tabi'in Damrah bin Habib. Kata di sini radhiyallahu anhu padahal tabi'in. Ahadu tabi'in, salah seorang dari tabi'in. Qala beliau mengatakan, ini termasuk bahkan sebenarnya mengatakan bid'ah. Ya disebutkan ini ucapan tabi'in ya, dan dia tidak menjadi hujjah. Ucapan tabi'in saja. Bahkan disebutkan tidak ada sanad, tidak ada sanadnya. Wallahu alam demikian. Dari Damrah bin Habib, ahadu tabi'in, ini salah seorang dari tabi'in, qala beliau mengatakan, kanu, ini tabi'in kalau mengatakan kanu berarti menunjukkan para sahabat itu. Dulu mereka yastahibuna, mereka menyukai, ini dhaif jiddan ya, sanadnya tidak diketahui. Bahkan dikatakan bid'ah. Ini ucapan tabi'in saja. Tidak bisa jadikan dalil. Dulu mereka menyukai idza suwiya 'alal mayyit qabruhu, apabila sudah diratakan mayat di kuburannya, wan sarafan nas anhu, dan manusia berpaling darinya. Ini dulu mereka para sahabat, ini seakan-akan perbuatan sahabat padahal tidak, ya. Kalau mereka selesai menguburkan dan mereka pergi, ya, meninggalkan mayit, ayyuqal inda qabri, dikatakan di sisi kuburannya. Ini mentalkin mayit yang ada di kuburan bid'ah ini. Dia mengatakan ya fulan wa fulan, qul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Salah semarot 3 kali. Ya fulan wa fulan, qul rabb ya Allah, ucapkanlah Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam, wa nabi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Ini seakan-akan mentalki mayit kalau nanti didatangi oleh malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Nah itu memang ditanyakan, tapi talqin ini bid'ah. Yaitu rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Sa'id bin Mansur meriwayatkan mauquf, ini berhenti. Yaitu. Kemudian sebutkan wali Tabrani, sebuah Imam Tabrani, nahwahu semisalnya min hadis, dari hadisnya Abi Umamah. Dari hadisnya Abu Umamah marfu'an, mutawalan, marfu'. Ini sampai kepada Nabi, mutawalan, panjang. Dhaif sekali ini. Situ ada rawi namanya Sa'id Al-Azdi dan Abdullah Al-Qurasi, majhulan, namanya majhul.
Demikian juga Muhammad bin Ibrahim Al-Himsi mencuri hadis, ya suruh hadis. Ini dhaif sekali. Tidak menjadi dalil. Ini mentalkin mayit, ya, bahkan dikatakan bid'ah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di Subul Salam bahwa sebagian mengadani mayit ketika mau dikubur itu diadani. Bid'ah ini. Ya tahasalu min kalam ya'imah, ya, menghasilkan dari ucapan para ulama anahu hadisun dhaif, hadis dhaif wal amal bid'ah, amal ini bid'ah. Wala yaqtar bi kasrati ma yaf'alu. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan bid'ah ini. Ya, tidak perlu dilakukan seperti ini. Mentalki mayit, tidak perlu bid'ah. Cukup mendoakan seperti yang tadi disebutkan, ya, untuk dia kokoh. Sampai di sini, semoga sudah ini dan mulai.